Perkenalkan, nama saya Selvi Nur Azizah dari kelas 6A dengan NPM 0371200050 Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya sudah bersama dengan pengusaha yang bergerak di bidang kos-kosan, yaitu dengan Bapak Matohir. Kita akan melakukan wawancara mengenai bisnis usaha di bidang kos-kosan. Selamat menyaksikan. Permisi Bapak, selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak nama lengkapnya siapa? Nama saya Haji Matohir. Kalau sekarang tinggal di mana Bapak? Tanggal lahirnya dulu ya. Iya, kelahiran Bapak. Tanggal lahirnya 02/05 tahun 1959. Tinggal di RT 03 RW 8 Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ya teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Haji Matohir yang bergerak di bidang kos-kosan. Bapak kalau boleh tahu benar apakah usahanya di bidang kos-kosan? Iya, betul. Kalau boleh cerita Pak, selama berpengalaman di bidang usaha kos-kosan ini, apa yang melatar belakangi Bapak untuk membuka usaha di bidang tersebut? Pertama yang melatar belakanginya yaitu karena di wilayah Cibinong mulai tahun 83, 84, 85 ini sedang semarak membangun jadi kawasan industri, terutama industri garment. Nah, kemudian pekerjanya atau karyawannya didatangkan atau pada umumnya datang dari luar wilayah Kecamatan Cibinong, ya, seperti dari wilayah Jawa Tengah dan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Nah, karena mereka sangat membutuhkan tempat tinggal, maka kami buatkanlah usaha secara kecil-kecilan, yaitu kos-kosan atau rumah petak yang disewakan kepada karyawan tersebut. Baik, ternyata di belakang-belakangnya oleh kebutuhan masyarakat di sini yang latar belakangnya adalah para pegawai pabrik sehingga membutuhkan rumah tinggal sementara. Betul begitu Pak? Betul. Pada tahun berapa Bapak memulai usaha ini? Kita mulai waktu itu, kalau tidak salah, saya mulai usaha yang pertama itu pada tahun 1994. Nah, sebelum itu orang tua kami juga sudah bergerak di bidang usaha kos-kosan, yaitu dimulai, kalau orang tua yaitu dimulai pada tahun 1992. Kemudian 2 tahun kemudian baru saya memulai usaha kos-kosan kontrakan. Ternyata sudah cukup lama, kurang lebih sudah berapa tahun Pak? Sudah 30 tahun lebih ya, hampir berapa ya, pokoknya dari tahun 94 atau 1994 sampai sekarang. Lama, cukup lama itu. Kalau boleh tahu, boleh digambarkan kira-kira modal awalnya Bapak membuka kos-kosan ini kira-kira berapa? Modal awalnya karena dulu material itu masih murah. Nah, saya pertama memulai yaitu hanya buat kos-kosan itu hanya dua pintu, istilahnya 2 petak ya. Nah, kemudian dilanjutkan ya bertahap, ditambah lagi 6 pintu atau 6 petak ya. Modalnya dulu kalau dihitung jumlah ya kecil, tapi nilai ya besar kalau nilai, karena dulu apa-apa masih murah. Seperti semen aja waktu dulu kalau tidak salah hanya Rp6.000 per sak per 40 kg. Nah, jadi dimulainya pada tahun tersebut secara bertahap, jadi jumlahnya sudah ada ditambah dengan 2 ya tadi ya, 5 ditambah dengan 2 jumlahnya gitu. Kemudian dilanjutkan secara bertahap. Nah, kami buat lagi, ditambah lagi 4 ya, ditambah lagi 4. Kemudian kami berusaha ya, kemudian mengajukan pinjaman yaitu melalui
Bank Pembangunan Daerah, dulu masih BPD, Bank Pembangunan Daerah, ya, mengajukan dana waktu itu kalau tidak salah hanya beberapa juta, ya, hanya 4 juta rupiah, ya. Sebab waktu itu 4 juta rupiah hampir dapat 3 kotak, ya, 3 kotak kos-kosan, ya. Satu kotak kosan itu paling sampai finish itu hanya 1.500.000-an. Kami pinjam, kemudian kami mencicil, alhamdulillah. Itu 1.500.000 untuk satu buah kosan. Sangat luar biasa untuk tahun 90-an ya, teman-teman. 94 ya, 94 95 itu ya. Iya, ternyata sudah mulai di usahanya dari tahun 90-an. Untuk sekarang boleh disebutkan kira-kira Bapak sudah memiliki berapa unit kontrakan? Kemudian saya bertahap, terus ada dana kita kumpul, dikit kita tambah. Alhamdulillah sekarang kalau dihitung-hitung ya kurang lebih hampir 80 lah, ya, 80 pintu, 80 petak. 80 petak, teman-teman. Luar biasa untuk pada tahun 2023 ini, karena peminat kontrakan ternyata masih banyak sekali. Kalau bisa dihitung omset kasarnya Pak, kira-kira bisa dibocorkan apa teman-teman, berapa? Kalau sekarang ya karena memang sewanya juga agak lumayan lah gitu, terjangkau, tapi terlalu mahal juga enggak, karena kita lihat kebutuhan karyawan dengan gaji yang segitu. Kami hanya memberikan tarif 1 petak atau 1 pintu itu di kisaran 400 sampai 500 ribu rupiah. Kalau kita anggap saja rata-rata 400 ribu rupiah, berarti omset per bulannya kalau tidak ada halangan apa-apa itu ya sekitar 32 juta rupiah, ya. Menurut Bapak dengan modal sekian dan penghasilan sekian, apakah usaha kontrakan ini menguntungkan dari segi bisnis Pak? Menguntungkan, cuman kalau kontrakan itu investasinya agak lama. Dia memakan cukup waktu lama karena investasinya adem, tapi tidak seperti kalau kita bisnis atau usaha di bidang transportasi, ya. Jadi tingkat kerusakannya pun kalau kontrakan ya tidak begitu seberapa, ya. Jadi walaupun lama investasinya, tapi cepat akan terbalik modal, ya. Kenapa? Karena tingkat resistensinya itu tidak begitu banyak. Karena kalau namanya disewa sama orang, mereka tanggung jawab untuk menjaga kebersihannya dan lain-lainnya, ya. Jadi mereka lah yang si pengontrak itu yang merawat kontrakan tersebut. Jadi kita nggak ada kos-kos lain, tambahan ongkos untuk biaya perawatan. Hanya barangkali ya ada lah untuk perawatan ringan seperti asbes yang bocor, kusen yang sudah agak lapuk. Nah, itu diadakan perawatan, tapi tidak seberapa itu. Dari penuturan Bapak memang ada resiko dari bisnis kontrakan ini seperti kerusakan-kerusakan minor mungkin ya, tetapi dari pandangan pribadi Bapak, apakah pada tahun 2023 ini bisnis kontrakan masih worth it atau masih menguntungkan untuk dijalankan? Menurut saya masih, karena yang namanya penduduk bertambah, lahan terutama di Cibinong tidak bertambah. Jadi mereka sekarang kos-kosan ini tidak hanya disewa oleh pendatang atau orang-orang yang datang dari luar Cibinong. Orang Cibinong sendiri pun sekarang banyak yang mengontrak. Kenapa? Karena lahannya sudah tidak ada, mereka sudah punya anak, punya cucu, perlu rumah. Mau tidak mau, mereka belum mampu untuk membuat rumah, yang kontrakan yang ada. Jadi kontrakan itu sekarang sasarannya, penggunanya bukan hanya para pendatang atau orang-orang yang di luar Cibinong. Jadi penduduk asli pun sekarang sudah banyak yang kontrak. Jadi kalau kita sabar, saya yakin ke depan bisnis kontrakan masih bisa menjanjikan. Walaupun ada perumahan KPR yang agak murah,
tapi tetap saja mereka juga masih meminati untuk kontrakan itu. Baik, ternyata masih banyak peminatnya teman-teman dan masih bisa dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif bisnis bagi kita-kita yang akan memulai bisnis. Kalau dari Bapak sendiri, saya boleh minta pesan dan kesannya bagi para kaula muda yang ingin memulai bisnis apapun itu, wejangan dari Bapak sebagai pembisnis yang sudah memulai usahanya dari tahun 94. Silakan Bapak. Yang pertama, bagi kaula muda, dibekali yang pertama harus mempunyai planning atau perencanaan yang matang. Ya, dihitung untung dan ruginya, di planning dulu. Kalau dia mau bisnis kontrakan, di planning dulu modalnya sekian, ya, kemudian nanti income-nya sekian, investasinya sekian, nanti kembalinya sampai kapan itu harus diperhitungkan. Yang kedua ya harus ulet. Ya, artinya mereka tidak seperti membalikan tangan, ya, atau tidak seperti memakan cabai, begitu dimakan langsung pedas. Itu dia perlu perjuangan dulu, ya. Kemudian kalau muda juga ya harus dimulai bisnis apapun, yang utama yang dengan keuletan dan kesabaran. Yang selanjutnya juga orang muda ini harus bekerja lebih gigih, lebih rajin lagi. Apalagi sekarang untuk pemasaran kontrakan atau bisnis lain, banyak media-media yang modern, ya. Artinya pemasarannya atau untuk memberitahukan kepada pengguna itu lebih gampang, ya. Jadi untuk kaum muda, mulailah bisnis apapun, yang utama perencanaan, yang kedua mereka keuletan, gigih bekerja, kemudian juga mereka harus disiplin, terutama disiplin waktu, ya, disiplin semuanya lah, ya, supaya mereka benar-benar bisa jadi pembisnis atau pengusaha walaupun pengusaha kecil, tapi pengusaha yang handal. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas inspirasinya yang sangat inspiratif sekali, bisa menggerakkan para teman-teman semua untuk berbisnis di bidang apapun itu. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sukses terus untuk usahanya. Amin. Sekian liputan wawancara dari narasumber pembisnis dari saya, Selvin Radiza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.